Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat kan? Harus tetap semangat pagi dong, walaupun udah siang kayak gini, harus tetap semangat belajar. Oke baik, sebelum melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita baca basmalah bersama-sama yuk sebelum melakukan aktivitas terutama belajar. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum melakukan pembelajaran saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk yang hadir silakan acukan tangan. Adnan, Azlan, Caca, Bilkis, Diza, Ia, Rama, Sahla, Iza, Zahro. Alhamdulillah hari ini kelas 10 2 siswanya hadir semua. Pertahankan ya kehadirannya. Baik, sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, apakah masih ada yang ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teks anekdot. Ibu akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu karena bersangkutan dengan materi pada minggu ini. Ya. Apakah masih ada yang ingat dengan definisi dari teks anekdot? Silakan ajukan tangannya dan sebutkan nama. Ya. Ya baik, silakan Caca. Iya, betul. Jadi teks anekdot ini adalah cerita singkat yang mengesankan dan lucu. Anekdot ini mengangkat cerita penting atau yang sedang booming diperbincangkan berdasarkan dengan kejadian nyata. Lalu kejadian nyata ini dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Nah, pada minggu lalu kita juga membahas perbedaan antara anekdot dan humor. Apakah ada yang masih ingat dengan perbedaan dan persamaan antara anekdot dan humor? Silakan yang ingin menjawab perbedaan antara anekdot dan humor, ajukan tangan dan sebutkan namanya. Ya, silakan Azlan. Ya, betul. Jadi pada teks anekdot ini ceritanya mengandung makna yang tersirat, kemudian topiknya diangkat dari kejadian yang nyata yang sedang ramai diperbincangkan, kemudian mengandung sindiran. Jika sedangkan humor itu topiknya umum, terus hanya sekedar hiburan dan tidak mengandung makna tersirat. Begitu teman-teman. Kemudian ada yang masih ingat dengan persamaan antara anekdot dan humor? Ya baik, silakan Caca. Ya betul. Jadi anekdot dan humor ini sama-sama mengandung kelucuan atau lelucon. Alhamdulillah ya udah pada paham mengenai teks anekdot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sama, teks anekdot, namun mengenai struktur dan aspek kebahasaannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian memahami
teks anekdot. Kemudian mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot, mampu mengidentifikasi aspek kebahasaan teks anekdot, dan membuat teks anekdot yang sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Baik, sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tahu bagian dari struktur teks anekdot? Ada berapa jumlahnya? Silakan yang ingin menjawab acungkan tangan dan sebutkan nama. Iya, baik Jahro, ada berapa? Nah, iya, ada 5. Jadi struktur teks anekdot ini ada 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi, kemudian ada orientasi, kemudian ada krisis, reaksi, dan terakhir koda. Nah, Ibu akan membahas struktur definisi dari struktur teks anekdot. Jadi, yang pertama tadi apa? Abstraksi. Abstraksi ini adalah pendahuluan yang melatar belakangi atau gambaran umum tentang suatu cerita. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Yang ketiga adalah krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini terdapat kekonyolan yang mengundang tawa. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud merupakan sikap mencela atau menertawakan. Dan yang terakhir ada koda. Koda ini merupakan penutup atau simpulan sebagai tanda akhir cerita yang di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, kemudian kalian bisa lihat contoh dari bagian struktur teks anekdot pada buku halaman 120. Di situ ada contoh mengenai cara mengidentifikasi struktur teks anekdot pada teks aksi maling tertangkap CCTV. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian baca dan memahami mengenai struktur teks anekdot. Dimulai dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah habis. Jadi kalian kan sudah paham nih mengenai struktur teks anekdot, sudah membacanya dan melihat contohnya juga. Kemudian Ibu akan menugaskan kalian. Tugas kali ini adalah tugas kelompok mengenai cara mengidentifikasi teks anekdot. Di sini siswanya ada berapa orang? 10 ya. Baik, berarti dibagi menjadi 5 kelompok. Yang satu kelompoknya tadi dari 2 anggota ya. Silakan dibagi. Baik, kelompok sudah ditentukan. Sekarang coba kalian lihat buku paket halaman 121. Nah, kalian coba baca teks anekdot dosen yang juga menjadi penjabat. Kemudian identifikasi struktur teks anekdotnya. Nanti setelah kalian menemukan hasilnya, presentasikan di depan kelas oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Perwakilannya nanti membacakan
satu bagian struktur anekdot. Untuk pembagiannya nanti Ibu pilih secara acak ya. Jadi kalian harus mengerjakan 5 bagian dari teks anekdot dari teks dosen yang juga menjadi pejabat. Waktu pengerjaan 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Sekarang Ibu akan mengocok kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing oleh perwakilan kelompok ya. Baik, untuk kelompok 2 silakan bacakan hasil abstraksi. Kelompok 1 bagian orientasi, kelompok 5 krisis, kelompok 2 reaksi, dan kelompok 4 koda. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan bacakan hasil kerjanya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah membacakan hasil kerjanya masing-masing. Nah, apakah ada yang jawabannya berbeda? Tidak ada, berarti semuanya sama ya. Berarti kalian sudah paham ya cara mengidentifikasi struktur teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan pada teks anekdot. Oke, baik. Apakah ada yang tahu bagian dari aspek kebahasaan teks anekdot? Silakan yang ingin menjawab, ajukan tangan dan sebutkan nama. Baik, silakan Bilkis. Ya, tuh. Jadi aspek kebahasaan dari teks anekdot ini ada 6. Nah, yang pertama itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau. Yang kedua adalah kalimatnya retoritis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti akhirnya, terus pada awalnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, sebagai contoh, coba kalian buka buku halaman 122. Nah, pada halaman tersebut terdapat teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian buka halaman 125. Di situ ada contoh mengenai aspek kebahasaan pada teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian baca dan pahami mengenai aspek kebahasaan pada teks anekdot dan cara mengidentifikasinya. Ibu beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis. Kemudian sekarang coba kalian buka buku halaman 108 dan baca teks cara keledai membaca buku. Kemudian cari aspek kebahasaannya ya. Tugas ini tugas kelompok, dikumpulkan per kelompok, namun diisi oleh masing-masing anggota. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang ya. Baik, waktu pengajian sudah selesai. Kita udah mulai 10 menit. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan ke depan berkelompok ya, namun dikerjakan individu. Baik, ini sudah semua.
semua. Baik, tugas sudah dikumpulkan semua. Kemudian masih ada yang bingung atau ingin bertanya mengenai struktur teks anekdot atau aspek kebahasaan? Tidak ada, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 12.45. Nah, berarti sebentar lagi bel istirahat berbunyi dan waktu pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini akan berakhir. Baik. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan minggu ini. Sebelumnya Ibu akan memberi tugas pada kalian. Tugasnya mengenai struktur teks anekdot dan aspek kebahasannya. Nah, tugas ini tugas individu. Kalian cari teks anekdot di internet, kemudian identifikasikan bagian struktur teks anekdot dan aspek kebahasannya. Dikumpulkan minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Tujuan Ibu memberikan tugas ini agar kalian lebih memahami mengenai struktur teks anekdot dan aspek kebahasaannya. Nah, sebagai refleksi, coba kalian sebutkan lagi bagian-bagian dari teks anekdot. Yang pertama apa? Ya, abstraksi. Kemudian yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima, ya, udah. Alhamdulillah, sekarang coba kalian sebutkan lagi aspek kebahasaan dari teks anekdot. Ya, betul. Alhamdulillah, sudah paham ya. Baik, Ibu akhiri saja pertemuan pada kali ini. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.